Assalamualaikum, ye. Assalamualaikum guys. Oke, jumpa lagi dengan saya Alfa. Today we will try to learn about prism. Oke, kita akan belajar tentang prisma. Jadi apa aja tentang prisma itu? Kalau mau lebih lengkap ya di sini ya. Untuk lebih nggak lengkapnya ada di video yang refraksi. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita lanjutin. Apa sih Alfa? Ya itulah pokoknya. Yuk kita lanjut aja ya. Physics time. Oke, this is prisma. Prisma dengan sudut pembias beta. Ya, jadi prisma itu adalah bidang dibatasin sama dua bidang yang membentuk sudut beta. Ya, ini bidang pembias dan bidang pembias, terus habis itu beta adalah sudut pembiasnya. Dan di sini ada N medium yang di luar itu dan prismanya dengan indeks bias NP seperti itu. Nah, kalau kita misalkan punya sinar datang, oke, entah alam ya mau sejajar apa enggak gitu ya, maka dia akan membias ke dalam dan keluar lagi gitu ya. Nah, seberapa jauhkah si ini ya, atau seberapa besarkah pergeserannya? Kita lihat ya, di sini kita pakai bantuan ya, ini nah ada di sini gitu ya. Sudut normal, garis normalnya dulu tegak lurus terhadap bidang pembiasnya. Kemudian kita tuliskan ini I1, I yang akan masuk ke prismanya, dibiaskan menjadi R1 dan yang keluar adalah I2 dan akhirnya menjadi R2 seperti itu. Oke. Nah, setelah itu apa yang kita sebenarnya mau cari sih ya di prisma ini? Yang kita mau cari sebenarnya itu adalah sudut deviasi. Apa itu sudut deviasi? Nah, sudut deviasi itu adalah sudut yang dihasilkan dari perpanjangan sinar datang yang awal ini dengan perpanjangan sinar yang ini ya, sinar yang terakhir keluar. Oke. Karena kalau kita praktikum, itu kan kita nggak bisa melihat yang di dalamnya. Yang bisa kita lihat cuma yang I1-nya itu berapa sama R2 aksennya kayak gitu ya. Kalau kita ambil garis lagi sih bisa sebenarnya untuk yang R1, RI2 dan betanya gitu. Nah, berapakah perpotongannya ini kita sebut dengan sudut deviasi atau kita lambangkan sebagai delta. Ya, ini bacanya delta. Oke, jadi kita akan mulai cari si deltanya. Untuk mencari delta, kita butuh huruf A dan C di sini. Kita tambahin aja ya, ini di luar yang tadi. Si A, kita peroleh ini dengan R1 itu dia punya hubungan. Ya, dia yang garis hijau ini adalah garis normal, jadi ukurannya 90 derajat. Kalau A 90 sama R1 kita jumlahin, itu pasti jumlahnya udah 180 derajat ya. Berpelurus atau apa ya itu namanya ya, pokoknya 180 ini jumlahan dari ketiga sudut itu. Nah, kalau kita edit, so kita dapat di sini A itu adalah 90-nya kita pindah ke sana ya, jadi 90 derajat minus R1. Ini berlaku juga untuk yang bagian C dan I2, hubungannya sama aja, jadi 180 sama dengan I2 ditambah C dan ditambah 90 derajat. Sehingga kita dapat C itu sama dengan gindang ya, 90 min I2. Nah, sekarang kita lihat A, C, dan beta itu kalau kita jumlahkan sudut dalam segitiga jelas ya 180 derajat. So we can get A-nya kita masukin, C-nya kita masukkan dan kita peroleh seperti ini ya. 90 tambah 90 hasilnya 180 sehingga bisa kita dapetin betanya itu R1-nya dipindah, R1 plus R2, I2-nya kita pindah ke sana ya. Jadi ini kita save ya. Kita punya ini yang pertama. Baiklah, kita save dulu yang beta sama dengan R1 plus I2-nya. Sekarang kita mau nyari si delta ya hubungannya. Oke, kita butuh di sini bantuan D dan E ya. Oke, kita lihat di sini I1 akan sama dengan D plus R1. Benar kagak ya? Di sini namanya berkebalikan gitu kan ya. Jadi I1 sama dengan R1 plus D. So, kita dapetin D itu sama dengan I1 min R1. Begitu pula dengan yang E ya. E I2 itu ditambah akan sama dengan R2 ya. Jadinya E itu sama dengan R2 dikurangi I2. Sekarang untuk yang deltanya, kita lihat delta tambah suatu sudut itu hasilnya 180 derajat. D tambah E tambah suatu sudut itu sama dengan 180 derajat. So, kita dapat delta itu sama dengan D ditambah E.
Nah, D-nya kita masukin dan E-nya kita masukin, so kita dapat seperti ini ya. I1 kita keluarkan, R2-nya kita keluarkan, R1-nya kita deketin sama I2. Kenapa kita deketin? Karena kita mau hubungin sama si betanya ya. Kita masukin ini ke sini, sehingga kita peroleh delta itu sama dengan I1 plus R2 min beta. Nah, ini adalah sudut deviasi yang boleh kamu pakai untuk sembarang kesempatan ya. Jadi berapapun betanya, I1 atau R2-nya, kalian bisa dapat. Pakai ini ya, ini disebut sudut deviasi. Sekarang begini, kalau aku mainan sudut, ini sudutnya mau aku deketin, jauhin, seperti itu. Nah, kira-kira kapan akan menghasilkan sudut deviasi yang paling minimum, seperti itu. Nah, ternyata menurut eksperimen kita peroleh grafik untuk deviasi minimum itu terjadi saat I1 sama dengan R2. Efeknya, karena I1 sama dengan R2, maka kita peroleh delta itu sama dengan I1 plus R2 min beta, seperti itu ya. Nah, kalau I1 sama dengan R2 ya I1-nya sama, so kita peroleh 2I1 min beta. Ini pun ngefek karena I1 sama R2 dan kita lihat di sini ya. Kalau digambar, kita lihat I1 sama R2-nya sama, maka R1 sama I2-nya juga akan sama, seperti itu ya. Kita peroleh sehingga R1 sama dengan I2. Efeknya ke si betanya ya. So, kita dapat R1 sama dengan beta per 2. Nah, kalau kita hubungkan dengan hukum Snellius bagian yang refraksi atau hukum pembiasan Snellius, kita peroleh N1 atau N medium sin I1 sama dengan N prisma sin R1. Kita masukkan di sini, maka kita peroleh N medium sin delta minimum plus beta per 2 akan sama dengan NP sin beta per 2. Nah, ini adalah sudut deviasi minimum yang kita pakai jika betanya itu agak gede, jadi lebih dari 10 derajat atau 15 derajat ya. Oke, tuh, kita anggap 10 derajat aja ya. Gimana kalau betanya kecil? Nah, kalau betanya kecil, kurang dari 10 derajat gitu ya misalkan, maka kan kita tahu kalau theta itu kecil, maka sin theta itu mendekati theta ya. Sin theta itu mendekati theta, sehingga si rumus yang dalam kurung ini bisa kita tulisin, sinnya itu menghilang ya. Jadi N medium dikali delta minimum plus beta per 2 akan sama dengan NP kali beta per 2. Duanya bisa kita coret sehingga kita sederhanakan di sini. N medium dikali delta min plus beta sama dengan NP kali beta. Nah, kita pindahkan ya, pindah ruas seperti ini, kemudian kita peroleh delta minimum itu akan sama dengan NP per N met beta min beta. Nah, karena ini ada betanya hurufnya 2, kita jadikan 1 aja gitu kan ya. Nah, delta minimum itu sama dengan beta kali NP per N medium min 1. Ini berlaku untuk beta yang kecil ya, kurang dari 10. Nah, sekarang kalau mediumnya, oke, aku ganti dengan udara. Misalkan kita pakai prismanya itu cukup di udara aja, maka N mediumnya itu nilainya 1 ya, seperti itu. Sehingga kita peroleh delta minimum sama dengan beta kali NP min 1. Ini berlaku untuk beta kecil dan medium di udara. Nah, itu semua proofing untuk yang prisma. Kita akan gunakan ini pada bagian deviasi prisma di refleksi dan untuk dispersi pada optika fisis. So, stay tune terus. Jangan lupa belajar optika maksimal mungkin ya di sini. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.